wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan tentang najasah. Najasah itu maknanya adalah barang yang najis atau najis gitu ya. An-najasatu, bab najis. Apa itu najis? An-najasatu hiyal qadharatul lati yajibu 'alal muslim ay yatanazzaha 'anha wa yaghsilu ma asaba minha. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. Wa qala ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu at-tahuru syatrul imani. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan dari Abu Malik Al-Asy'ari. Najis itu adalah kotoran yang wajib dihindari oleh seseorang, orang muslim tentu saja. Dan kotoran yang harus dicuci manakala mengenai seseorang, itu najis. Jadi najis sekali lagi adalah kotoran yang harus dihindari, dan kalau terkena itu harus dicuci. Terkenanya di mana? Di mana saja. Terkenanya di pakaian kita ya dicuci, terkenanya di badan kita ya dicuci. Itulah najis. Saya ulangi, najis adalah kotoran yang harus dihindari, dan kalau tidak bisa dihindari kok kena, ya, kok itu mengenai kita apa? Ya pakaian kita. Mengenai kita ya badan kita. Mengenai kita bisa jadi tempat tidur kita yang kita pakai. Apa saja yang kita gunakan, kalau terkena najis itu harus dicuci. Kalau terkena kotoran tersebut itu harus dicuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muddatsir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu wahai Rasul fatahhir, maka sucikan, bersihkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri, mensucikan diri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman.
bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Jadi orang beriman itu harusnya suci dan bersih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita itu sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya sudah enak, karena kalau kaum Bani Israel ya, kalau pakaiannya kena najis itu diketok. Kalau kita perintahnya dicuci. Bani Israel umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, menurut hukum yang ada di dalam Taurat itu kalau kena najis itu dipotong. Sarung kecipratan najis, sing kecipratan potong. Enggak dicuci, dipotong. Oleh karena itu kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah mendapatkan karunia yang besar. Kalau najis masih bisa dicuci. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan macam-macamnya. Yang najis itu apa saja? Nah gitu. Diikuti saja dulu. Mungkin sebagiannya kita gak cocok, mosok ngono. Nanti kita biasanya diajarkan najis itu pokoknya pipis menungso, terus kotorannya menungso, pipisnya manusia, kotorannya manusia, dari depan dari belakang itu najis. Kalau yang lain tidak najis. Nah, gitu. Maka kita ikuti ada berapa macam najis. Yang pertama, meskipun nanti di dalam poin-poin ini para ulama juga berselisih pendapat. Yang pertama adalah al-maitah, bangkai. Napa? Bangkai. Batang niku najis. Apa yang disebut al-maitah? Apa yang disebut dengan bangkai? Wahiya ma mata hatma anfihi. Bangkai adalah ma mata hatfa anfihi. Apa saja yang meninggal, yang mati. Bukan meninggal, kalau meninggal manusia. Kalau manusia bukan bangkai, bukan maitah, ya, nggak ada kok manusia itu maitah. Manusia itu mayit nanti, gitu ya. Maitah itu bangkai. Apa yang disebut bangkai? Coro jawane batang. Nah, apa yang disebut bangkai? Mamata hatfa anfihi, yaitu hewan binatang yang mati dengan sendirinya. Mati dengan sendiri itu ya apa maksudnya? Min ghairi tazkiyatin, binatang yang mati tanpa ada proses menyembelih itu bangkai. Kucing ketabrak, ya, kelindes mati, bangkai. Lah najis, termasuk najis. Cuma najisnya kena apa? Kena bane mobil, nah, gitu ya. Misalnya itu bangkai. Wa yalhaqu biha ma quti'a minal hayyi, atau termasuk juga bangkai kalau ada bagian dari binatang yang terpotong. Apa misalnya uber-uber tikus singitan sembunyi, yang kelihatan buntutnya tok, karena tikusnya kuat dan besar, buntutnya itu dicatut sama tang, putus, nah gitu ya, putus. Maka yang putus itu adalah bangkai, begitu. Jadi apa yang terputus dari bagian binatang
meskipun binatangnya itu nggak sampai mati, tapi putusannya itu yang terputus, yang terpotong itu bangkai. Itu bangkai. Jadi bangkai itu adalah hewan binatang yang mati dengan sendirinya, dalam pengertian tidak pakai disembelih atau bagian dari tubuhnya itu terpotong, terpisah. Maka itu bangkai. Li hadithi Abi Waqid Al-Laitsi qala, berdasarkan hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi, dia meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitah. Ma quti'a minal bahimati, yang terpotong dari bahimah, dari hewan ternak, wahia hayatun, meskipun hewan ternaknya hidup, fahuwa mayyitah, maka yang terpotong, yang terputus, yang terpisah dari hewan ternak tersebut, meskipun hewan ternaknya masih hidup, itu mayyitah, bangkai. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi. Wa hasanahu, oleh Imam At-Tirmidzi hadis ini disebutkan statusnya sebagai hasan. Qala wal amalu ala hadza 'inda ahli ilmi, Imam Tirmidzi mengatakan di kalangan ahli ilmu hal yang semacam ini dipraktekkan, diamalkan. Apa itu? Ya, mengamalkan tentang mana yang bangkai dan tidak bangkai. Pokoknya kalau terputus sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, itu disebut bangkai. Wa yustathna min zalika, tapi dikecualikan, tidak disebut bangkai, tidak disebut bangkai. Yang pertama, jadi kalau hewan apa saja mati tanpa disembelih, hewan apa saja, sampean ketok hewan apa ya, mati tanpa disembelih, itu disebut bangkai. Bagian tubuhnya itu terpisah, itu disebut bangkai. Tapi ada kecualinya, kecuali yang pertama, maitatus samaki wal jarodi fa innaha thahirah. Bangkainya, satu bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Fa innaha thahiratun, kalau ada ikan kok mati tanpa disembelih, ono sing disembelih, mboten nate, dituthuk biasanya. Napa maneh diobati. Napa maneh matine kena iwak niku biasanya. Nah, diubek atau diangkat dari air ya, beberapa saat mati. Enggak ada yang kok sembelih ikan. Wal jarod, juga bangkainya jarod, belalang. Ya. Enten sing tahu beli walang, mboten tahu. Fa innaha thahirah, dia tetap suci. Jadi meskipun tanpa disembelih iwak, ya, masih sampai basin, ya, sampai basin, dia tetap thahirah, tetap suci. Begitu pula belalang. Li hadithi Ibnu Umar, berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, Abdullah bin Umar meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhilla lana maitatani wa damani, ammal maitatani fal hutu wal jaradu, wa ammad damani fal kabidu wat tahalu. Dihalalkan untuk kita, untuk umat Islam, untuk kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, dua macam bangkai dan dua macam darah. Kalau surah Al-Baqarah 172 itu kan tentang haramnya. Apa yang haram itu?
Al-Baqarah 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi panganan sakmono akeh niku sing diharamno menurut Al-Qur'an. Nanti ada lagi ditambah di dalam sabda Rasulullah SAW. Kalau menurut Al-Quran, yang diharamkan dari segala jenis makanan yang ada di depan kita itu ada 4 macam. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Terus napa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan 4 jenis makanan buat kalian. Apa itu? 1, maitah, bangkai. Waddam, yang kedua darah. Walahmal khinzir, dan daging babi. Terus wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan makanan apa saja yang dipersembahkan atau disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Disembelih tapi ne munine duduk bismillahirrahmanirrahim. Disembelih bareng menyembelih munine napa misalnya? Ada nggak yang punya referensi contoh wong sakliyane bismillah niku muni apa waktu menyembelih? Kalau ada yang seperti itu atau tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu langsung namanya haram, ya. Atau yaitu tadi disembelihnya dengan bismillah tapi mari ngono dimasak dipersembahkan kayak nang punden, nah misalnya. Nah, itu termasuk yang diharamkan. Sudah, itu saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang masuk dalam bahasan kita itu tadi ada maitah, ada dam, ada bangkai, nanti ada darah. Nah, Rasulullah SAW meskipun di dalam Al-Quran ini disebut bahwa bangkai itu haram, termasuk darah juga haram dimakan, dikonsumsi, tapi Rasulullah SAW juga menyatakan dihalalkan bagi kita 2 macam darah, 2 macam bangkai, 2 macam bangkai, 2 macam darah. Ini dalam ilmu fikih menunjukkan bahwa hadis Rasulullah SAW itu salah satu fungsinya. Apa salah satu fungsinya? Hadis Nabi Muhammad SAW itu kalau dihubungkan dengan Al-Quran fungsinya yang 3. Nah, nanti termasuk ini tadi. Yang pertama adalah bayan tafsir. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu yang pertama adalah memberikan penjelasan terhadap Al-Quran, ya, memberikan penjelasan. Nah, kayak ngaten niku wau, dikai penjelasan. Ya napa niki? Masalah bangkai, ono loro sing gak ngaten. Itu namanya memberikan penjelasan. Itu fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama. Contoh lain, dalam surat Al-Maidah ayat 6 kita biasanya masuk bab wudu, gitu ya. Masuk bab wudu, Al-Baqarah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini hadisnya tentang toharoh. Pertama bahas wudu, yang kedua bahas mandi junub, yang ketiga bahas kalau nggak bisa wudu, nggak bisa mandi junub, ya tayamum. Hadisnya agak panjang. Saya bahas satu persoalan saja. Wudu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan berdiri sholat, maka nggak ada kok kalimatnya berwudulah. Nanti itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya berwudulah. Nah, caranya ya napa? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan 4 aktivitas saja. Satu adalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah atau cucilah ya wajah kalian, gitu ya. Yang kedua apa? Wa aidiakum ilal marafiqi. Tangan sampai kedua tangan sampai siku. Maaf, bukan kedua tangan bahasanya. Tangan-tangan kalian sampai siku. Yang ketiga, wamsahu biruusikum. Usaplah kepalamu. Beda faghsilu dengan wamsahu. Makanya nek tangan, wajah itu banyu dilekno, kan gitu ya, sambil digosokno. Kalau wamsahu biruusikum, pokoknya tangannya teles, ya, yang penting tangannya basah, itu sudah bisa dipakai. Nggak harus seperti anak-anak itu ya, anak kecil-kecil ya, tambah ditelesi kayak, nggak harus gitu ya. Terus wa arjulakum ilal ka'bain, cucilah atau basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Ping piro enten? Mboten enten. Berapa kali mencuci wajah? Ndak ada. Berapa kali mencuci tangan? Ndak ada. Apa cukup ngoten niku? Tidak ada keterangannya. Pokoknya itulah. Itu kemudian nanti dalam bab wudu itu disebut dengan rukun wudu, gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW ketika mempraktekkan wudu, wah itu kok akeh, kok tambah jelimet, kok ono lia-liane, kok ada yang lainnya. Ya, Abdullah bin Abbas meriwayatkan, tawaddu'an nabiyyu marratan. Nabi nek wudu pisan-pisan, sekali-sekali. Nah, oh baru muncul berapa kalinya? Ternyata Ibnu Abbas meriwayatkan 1 kali. Nanti sahabat yang lain meriwayatkan, kalau tidak salah Abdullah bin Zaid, tawaddu'an nabiyyu marratain. Nabi berwudunya 2 kali. Loh, ping pindho 2 kali. Nanti ada lagi sahabat Utsman diminta untuk menunjukkan, Utsman Nabi niku nek wudu ya apa? Sini airnya sini, tuangkan. Ya, baru kemudian cuci kedua tangan, ya, telapak tangan maksudnya 3 kali, ya, mari ngono berkumur-kumur dan membersihkan hidung, istinsar 3 kali, mencuci wajah 3 kali, ya. Kemudian mencuci tangan sampai siku, tangan kanan sampai siku 3 kali. Demikian pula yang kiri. Kemudian mengusap kepala, dalam riwayat tersebut tidak disebut lebih dari 1 kali. Mengusap kepala, sekali saja. Yang lain disebut 3 kali. Kepala tidak disebut. Oleh karena itu nanti sebagian mazhab Syafi'i misalnya tetap 3 kali, tapi yang lain itu enggak disebut berapa kali. Nanti ada dalam contoh yang lain cuma 1 kali. Nah, gitu ya. Mencuci kaki 3 kali. Kata Utsman bin Affan, ngene iki wudune Nabi. Beginilah Nabi berwudu. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut itu memberikan penjelasan lebih rinci tentang Al-Quran. Itu fungsi hadis yang pertama, itu menjelaskan, dan itu banyak yang seperti itu. Hadis menjelaskan isi Al-Quran. Hadis itu fungsi lainnya adalah menguatkan, menegaskan.
Apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci tapi diberi penegasan, dikuatno. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa yang ditegaskan diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 itu yang diperintahkan satu, menegakkan salat. Yang kedua, membayar zakat. Yang ketiga, rukuk bersama orang yang rukuk, apa namanya? Salat jamaah. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dalam 5 pilar. Pilar pertama adalah salat, pilar yang kedua adalah zakat, pilar yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah pilar yang pertama syahadat, maaf ya. Pilar yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah haji bila mampu. 5. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu menguatkan. Sing siji merintah, sing siji ngomong salat iku pilar. Al-Qur'an memerintahkan, Rasulullah menyatakan salat itu pilar. Maka itu namanya menguatkan. Nanti dalam hadis yang lain tentang kewajiban salat disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, wong iku kalau menjaga salatnya dengan baik, tidak menyia-nyiakannya, tidak meremehkannya, maka dia punya perjanjian dengan Allah, Allah akan masukkan ke surga. Tapi orang apabila tidak menjalankan sholat dengan baik, bolong-bolong, menyia-nyiakannya, bahkan akeh sing nggak dikerjakan, kemudian apalagi meremehkannya, maka Allah sudah melepaskan perjanjian dengan orang tersebut di hari akhirat nanti. Itu jadi Gusti Allah sakarepku masih muni Islam nek gak sholat, sholate gak dijogo, sakarepku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya iso ae tak sepuro. Tapi umpama tak lebokno neraka aku gak salah. Begitu kata Rasulullah SAW. Dari situ kemudian bisa disimpulkan, oh pernyataan Rasulullah itu sebenarnya menunjukkan sholat itu adalah pilar utama yang harus dikerjakan. Nah, begitu. Oh, itu sama dengan perintah sholat di dalam Al-Quran. Itu namanya antara isinya hadis dengan isinya Al-Quran itu, isi hadis itu memperkuat, menegaskan, mengulang kembali untuk memperkokoh. Itu namanya fungsi yang kedua. Yang begitu juga banyak. Ya, yang demikian juga banyak. Nah, fungsi hadis yang ketiga adalah bayanut. Oh, itu baru pertama. Oh, yang kedua itu ya, bayan takkid. Yang pertama tadi itu bayan tafsir, menjelaskan. Yang kedua adalah bayan takkid, menegaskan. Yang ketiga itu hadis itu adalah bayan tasyri'. Jadi memberikan penjelasan hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Termasuk salah satunya bab ini. Bab apa yang diharamkan, innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nanti Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menyatakan, ya, Rasulullah SAW melarang kalian untuk memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang memangsa dengan cara mencengkeram. Nah, begitu ya. Jatuhlah itu, oh itu juga haram. Itulah. Meskipun dalam bab ini ada yang tidak sepakat, tapi secara umum para ulama sepakat bahwa inilah hadis Nabi itu menegaskan hal-hal yang menyebutkan hukum-hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Termasuk misalnya bab mahram gitu ya, dalam surah napa niku An-Nisa ya, ayat pinten, bab mahram itu hurim. Ayo bab mahram
Surah An-Nisa. Coba dilihat ayat 23 insya Allah ya. Orang Indonesia kalau menyebut bukan mahram, muhrim. Nah, gitu ya. Padahal muhrim itu orang yang ihram gitu ya. Cuma orang Indonesia wis lah, istilah itu kalau sudah masuk ke bahasa Indonesia dari bahasa asalnya, bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, bahasa hadis, bahasa Arab ke bahasa Indonesia bisa terjadi apa namanya? Perbedaan pemakaian gitu ya. Mestinya mahram disebut muhrim. Gitu ya. Oh, bukan muhrimnya gitu ya. Padahal maksudnya bukan mahram gitu ya. Nah, sementara kalau disebut muhrim itu harusnya orang yang ihram haji, ihram umrah itu disebut orang yang melaksanakan ihram itu disebut muhrim. Sampun ketemu ayat 23 ya. Oh, ada panjang itu 22, 23, 24 sebenarnya nanti ya, tentang siapa saja yang haram dinikahi. Nah di situ disebutkan salah satu yang haram dinikahi di bab terakhir, di bagian terakhir, siapa yang haram dinikahi? Wa anta jama'u bainal ukhtain. Ya, sak dulur ojo dirabi karo dalam waktu yang bersamaan. Termasuk yang diharamkan adalah kamu menikah dua orang bersaudara kakak adik dalam waktu yang bersamaan. Nah kalau kita telusuri nanti Rasulullah SAW terkait dengan ini juga menyatakan gak ikut tok saja nih, tapi juga almar'ah wa ammatiha ya, ambek bebek nih kaoleh begitu ya, rabi kalau wong wedok bareng sak bebeknya dirabi pisah gitu ya. Apakah itu bibi dari ayah ya atau kholah dari ibu ya. Nah, jadi di Al-Quran tidak disebut, tapi oleh Rasulullah SAW disebut tidak boleh mengumpulkan dalam satu apa namanya ikatan pernikahan bibi seorang perempuan sama bibinya itu dirabi bareng. Tapi ada hikmahnya tidak disebutkan. Al-Quran tidak perlu menyebut itu karena sebenarnya normalnya orang itu nek wis rabi seseorang bebekne gak, soalnya apa? Bebekne wis tuwek. Ngoten. Tak perlu. Tapi bisa juga sebenarnya nanti suatu saat posisi ini bebek tapi sik nom gitu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan. Termasuk sebenarnya ya dengan ya dengan jiddinya, orang Arab sini itu ngomongnya jiddi, jaddahnya, neneknya gitu ya. Normalnya ya gak mungkin lah itu ya, mosok rapi wong wedok karo mbae ya, mbae wedok kan gak mungkin. Nah, karena itu tidak disebut. Baik, jadi itu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Satu adalah memberikan penjelasan, dua menegaskan, tiga menetapkan hukum-hukum yang belum disebut dalam Al-Quran. Dan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW itu kalau dalam hadis yang sahih itu kedudukannya sebenarnya tidak berbeda dengan Al-Quran, karena wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasul itu gak tahu kok ngomong sakarepe dhewe. Itu mesti in huwa illa wahyu yuha. Pasti itu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, saya lanjut tadi itu. Maitah tadi itu disebut oleh Nabi ada dua macam bangkai yang dihalalkan. Nah, ini namanya hadis berfungsi menjelaskan. Tak kayak penjelasan ini. Si onok lurungkas. Masih ada dua macam yang masih boleh. Apa itu? Yang pertama adalah al-hud. Apa tadi? Ikan. Yang kedua adalah al-jarod. Ya. Belalang, walang. Meskipun kalau di daerah sini kelihatannya nggak ada yang makan belalang. Ya. Jadi
ada dua macam bangkai. Ikan apa saja? Ikan apa saja. Nah, gitu ya. Meskipun nanti dalam diskusi para ulama itu ada jenis-jenis apa namanya ikan tertentu yang diharamkan menurut ulama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi secara umum Rasulullah SAW menyebut bahwa yang dibolehkan itu bangkai ikan. Artinya ikan niku, iwak niku mboten perlu disembelih. Kita jangan sampai membayangkan yang disebut bangkai itu yo batang. Nek batang itu iwak wis basin, wis kabeh wong karep. Sopo iwak wis basin kok dipangan. Yang dimaksud adalah ada dua, mati dengan sendirinya atau bagian yang terlepas gitu ya. Itu yang disebut bangkai. Mati tidak pakai disembelih itu bangkai. Dan yang kedua jarod. Wa ammad damani, sementara dua macam darah adalah napa? Al kabidu, ati, ya. Wal wattohalu, dan limpa, limpo. Ya, limpo. Ya. Jadi dua macam darah yang dibolehkan. Apa itu? Hati. Hati itu strukturnya sebenarnya darah. Ya. Wattohal dan limpa itu juga dihalalkan. Meskipun di dalam Al-Quran diharamkan bagi kalian bangkai, diharamkan bagi kalian darah. Ada dua macam darah yang boleh. Ya, itu adalah hati dan limpa. Gitu ya. Meskipun orang sana-sana itu nggak ada yang makan apa namanya itu? Joroan, ya, apa joroan itu? Ya. Kalau di negara lain kan barangkali nggak ada ya. Saya dengarnya begitu, taunya begitu. Di negara lain nggak ada. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa wong Indonesia mangan sego ati, ya, iwak ati, ambek iwak limpo itu sesuai ya, dengan Rasulullah. Termasuk halal, enak nih. Sing ya, sego padang iwak ati, iwak sego padang iwak limpo kan gitu. Sing masalah nih kan nek kakean. Kabeh itu nek kakean ya masih panganan apa? Sampean kakean timun misalnya. Apa gak ngliyeng sampean? Ayo. Kakean duit kan sing kondo, kakean duit. Oh, duit akeh nemen gak kira kondo. Nah, duit niku kondoe nek entek. Kalau sudah habis itu muni baru. Ya. Kayak nang ATM niku lho. Nek si akeh piro ae metu sampean njogo iso. Ya. Tapi nek gak ono, nah iku langsung muni peringatane. Baik. Itu kabid wa tohal, ya. Hati dan limpa. Meskipun orang sekarang ojo mangan joroan, ojo mangan ati misalnya. Tapi disebut oleh Rasulullah SAW termasuk yang halal. Kalau disebut oleh Rasulullah halal itu sebenarnya baik. Cuma bagi usia tertentu sudah tidak baik lagi soalnya biyen tuwuk wisan, ngoten lho. Begitu. Utawa ya dimakan tapi dia punya aktivitas yang tinggi, insya Allah imbang antara mlebu karo metune, ya. Gitu. Mangane gak akeh tapi ya gak tau metu, padha wae jane. Ya, gak tau keringetan, gak pernah keringetan. Ya, kurang lebih sama. Baik. Rawahu Ahmad wa Syafi'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa Daraqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya. Imam Syafi'i juga periwayat hadis. Bukan hanya seorang ahli fikih, beliau periwayat hadis. Generasinya sama dengan generasi Imam Bukhari, Imam Muslim, gitu ya. Dengan Imam Ahmad, ya. Generasinya kurang lebih sama. Cuma memang kurang terkenal sebagai periwayat hadis. Terkenalnya Imam Syafi'i itu sebagai ahli fikih. Baik.
Saya lanjutkan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang halalnya bangkai itu, bangkai apa namanya tadi, ikan itu juga sesuai dengan pernyataan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Beliau menyampaikan ketika ditanya tentang hukumnya makanan atau apa yang ada di laut, Rasulullah menyatakan huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Nek ngomong apa sing urip nang laut, apa sing ana nang laut, kata Rasulullah, laut iku banyune suci mensucikan, laut itu bangkainya juga halal. Meskipun kelihatannya bukan ikan, ya, tapi dia hewan laut. Apa misalnya? Apa misalnya? Apa tripang, apa macam-macam lah, ya, itu halal juga, gitu ya. Baik, itu macam pertama. Jadi bangkai itu, saya ulangi, bangkai itu najis kecuali bangkai ikan, ya. Yang kedua, maitatu malada malahu sailun kan namli wan nahli wa nahwiha fa innaha tahirah idza waqa'at fi syai'in wa matat fihi la tunajjisuhu. Bangkai hewan binatang tapi mboten nenten getih sing mili. Contone apa? Tawon. Contone semut. Apa disebut apa? Binatang apa ini? Serangga. Ya. Jadi kalau ada serangga, repot sampean. Semut mati nang panganan. Ya tetap gak enak. Oleh karena itu biasanya kita buang. Tapi nek najis sensoro tadi ini. Ya. Termasuk tidak najis adalah bangkai semut, bangkai termasuk nanti itu berbeda nanti ya. Begitu. Ada perselisihan pendapat kalau tentang nyamuk itu ya. Itu. Karena nyamuk itu nek gurung ngombe niku gak ono apa-apane. Tapi engko nek wis lemu mentek itu ada darahnya. Sebagian ulama, sebagian itu termasuk menganggapnya najis. Najisnya najis ringan gitu ya. Tapi sebagian lain gak termasuk. Itu ya. Ini bab najis nanti kita ini. Fa innaha tahira idza waqa'at fi syai'in wa matat fihi la tunajjisuhu. Jadi serangga-serangga tadi itu termasuk binatang yang tahira kalau dia mati dan mengenai sesuatu tidak membuatnya najis. Qala Ibnul Munzir la a'lamu khilafan fi taharati ma dzukira illa ma ruwiya 'anis Syafi'i wal masyhur min madzhabihi annahu najasun wa yu'fa anhu idza waqa'a fil ma'i ma lam yughayyirhu. Nah, secara umum kata Ibnul Munzir, binatang-binatang tadi itu, ini yang saya sebut tadi itu, tidak najis bangkainya, termasuk nyamuk itu ya, kecuali mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Syafi'i sakjane itu diambilnya dari nyamuk sebenarnya. Kasusnya nyamuk tapi kena yang lain. Nyamuk kan itu tadi nggak ada diceplek kan nggak ada darah mengalir. Kecuali kalau sudah baru menghisap gitu ya. Ada darahnya banyak. Meskipun tidak mengalir darahnya itu kan. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i itu darahnya sudah ketok welo-welo. Maka tetap najis gitu loh. Sehingga bangkainya juga najis gitu loh. Makanya di sini disebutkan kecuali dari mazhab Syafi'i, dari Imam Syafi'i, yang masyhur dari mazhabnya Imam Syafi'i itu hal-hal binatang yang seperti itu termasuk najis meskipun dimaafkan. Najisnya najis ringan kalau dia mengenai air, najis ringan, tidak sampai najis yang harus dicuci, yu'fa. Tapi
nyebutnya tetap najis, tapi disebut najis ringan yang tidak perlu dicuci begitu. Jadi dia tidak menjadi najis dan tidak mempengaruhi air misalnya yang terkena, kecuali kalau airnya itu berubah, nah, gitu ya. Ya. Kejatuhan nyamuk banyak misalnya, marung getine moncrot kabeh misalnya, wah itu berubah warnanya, itu tidak bisa dipakai, nah, gitu. Tapi secara umum ulama-ulama yang lain tidak najis, tidak mempengaruhi sesuatu menjadi najis, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, bangkai itu najis kecuali apa? Kecuali bangkai apa tadi? Ikan. Yang lanjutnya adalah bangkai belalang, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Yang ketiga adalah azmul maitah wa qarnuha wa zafruha wa sya'ruha wa rishuha wa jilduha wa kullu ma huwa min jinsi dzalika tahirun. Kata Said Sabiq, termasuk juga tidak najis kalau ada bangkai itu apanya? Apa ini tadi? Azmuha, azmul maitah, tulangnya. Belunge gak najis. Wa qarnuha, tanduknya. Makanya nek Mbah Jam duwe wedhus mari ngono apa nih? Sungune niku coplok tidak najis. Untune coplok tidak najis gitu. Zafruha, kukune. Nah, itu kan nanti dalam praktek kan motong kuku kambing, motong bulu, termasuk sya'ruha, bulunya. Apalagi rishuha gitu ya. Rishuha. Napa ris itu? Sama, ya bulu-bulunya. Wajil duha, kulitnya. Wa kullu ma huwa min jinsi dzalika, semua yang masuk dalam jenis itu termasuk tahirun, suci. Li annal asla fi hadhi kulliha at-taharah, karena hukum asalnya dalam perkara-perkara tadi itu ya suci. Wala dalila ala najasah, enggak ada dalilnya kok najis. Ketika disebut bangkai itu kan, nah ini nanti juga terkait dengan pemahaman apakah setiap yang haram itu najis. Nanti dalam mazhab Syafi'i iya, setiap yang haram itu najis dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada yang berpendapat yang haram dimakannya belum tentu najis barangnya, nah, gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i sampai yang haram itu adalah misalnya khamr, maka najis. Begitu. Kenapa? Karena haram. Nah, Said Sabiq ini termasuk yang berpendapat sebaliknya. Ya, tidak semua yang haram najis. Yang najis jelas haram, gitu. La dalila ala najasa, enggak ada dalilnya kok itu tadi semua itu najis. Qala Az-Zuhri fi idhamil mauta nahwal fili, ya, wa ghairihi. Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri berkata tentang tulang belulangnya bangkai-bangkai, seperti bangkainya fil, bangkainya onta kalau dulu, bangkainya kuda, bangkainya. Lah itu gimana tulang belulangnya gitu ya? Itu tidak najis. Ya, adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha wa yadahinuna fiha la yaruna bi ba'san. Wong biyen niku nek surian niku, nek sisiran niku ya gawe tulang belulangnya hewan itu gitu. Bahane gawe suri, sisir itu tulang belulang hewan. Dan itu tidak najis begitu. Orang dulu, orang salaf, para ulamanya kata Imam Az-Zuhri itu tidak menganggapnya najis. Rawahul Bukhari. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan tusuddiqa ala maulatin limaimunah bisyatin famatat
famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wa halla akhadtum ihabaha fadabahtumuhu fantafa'tum bihi faqalu innaha maitah faqala innama hurrima akluha rawahul jamaah illa anna Ibnu Majah qala fihi an Maimunah wa laisa fil Bukhari walan Nasa'i dzikrud dibah. Jadi diriwayatkan dalam hadis-hadis yang disebut dengan al-jamaah. Jamaah itu semua ahli hadis. Ada 9 ahli hadis yang disebut rawahul jamaah. Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Turmudzi meriwayatkan, Imam Nasa'i meriwayatkan, Abu Daud meriwayatkan, Bukhari meriwayatkan, ya, Muslim meriwayatkan, Ibnu Majah meriwayatkan. Itu disebut rawahul jamaah. Hadis yang diriwayatkan ya oleh para ahli hadis tadi itu, Ibnu Abbas menyampaikan pernah maulanya Maimunah, budak perempuannya Maimunah niku sinten? Garwane Nabi, istri Nabi. Pernah diberi seekor kambing. Dikei pisan mati. Burung sampai isok ngrasakno enak, dikei mati. Rupane sing ngekei niku encene kate mati, wis lara dikekno. Ya. Wis lara dikekno, kematen. Famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu liwat. Faqala, Rasulullah bertanya, "Halla akhadtum ihabaha fadabaktumuhu fantafa'tum bi?" Iku kematen, tapi kok kulite gak sampean manfaatno, gak sampean sama gitu ya. Kulite nah, gitu. Kalau dagingnya memang tidak boleh dimakan, tapi kulitnya kok gak sampean gunakan, kok gak sampean sama, dikeringno, diapakno biasanya, diapu atau yang lain-lain ya, disamak itu. Kalau sekarang pakai bahan kimia mungkin ya. Fantafa'tum bihi, dengan itu kalian masih bisa memanfaatkan, menggunakan. Faqalu, mereka menjawab, la innaha maita. Dan niku pun dadi batang Nabi. Niku pun batang. Kira-kira misalnya mbak jam duwe wedhus mati, ya apa? Ya wis dipendem sak kulite. Wong gak tahu proses kulite. Idul Kurban coba kulit niku gak dilempar ya akhirnya jadi masalah ya. Kulit sapi, kulit wedhus sak mono kae gak dilempar ya jadi masalah. Dikekno wonge bingung diapakno iki. Gitu. Ya. Kalau pada masa Rasulullah SAW itu memang punya keahlian itu menyamak, memanfaatkan supaya dia bisa dipakai berbagai alat. Dulu dipakai untuk wadai ngombe kan gitu ya. Kantong minum itu dari kulit binatang. Lah niku pun batang Nabi, maitah bangkai Nabi. Faqala, Rasulullah menjawab, innama hurrima akluha, sing diharamkan niku mangane. Ya gitu ya. Nah, tapi menggunakannya boleh. Dari sinilah nanti ulama-ulama yang lain tadi mengatakan yang dimakan haram dimakan belum tentu najis. Tapi nek mazhab Syafi'i mboten ngoten. Pokoke sing haram dimakan pasti najis. Gitu. Hadis riwayat jamaah, gitu ya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qara'a hadhil ayah. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah membaca surat Al-An'am 145. Napa surat Al-An'am 145 niku? Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitan au daman masfuhan, dan seterusnya nggih. Al-An'am 145. Ya. Terjemahannya napa sih Pak Madris? Ketemu. Katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan
kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi yang diharamkan di dalam ayat itu sebenarnya mengulang tadi yang kita sebut di dalam surah Al-Baqarah 172, cuma ada penjelasan, sedikit penjelasan. Apa itu? Illa maitah au daman masfuhan, darah yang mengalir. Jadi apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, darah yang tidak mengalir tadi apa? Hati dan limpa, itu sebenarnya sesuai dengan ayat ini, gitu ya. Nah, katanya darah, itu hati kan darah juga. Oh, di sini disebut yang haram itu daman masfu, darah yang mengalir, darah yang memang dalam organ itu membeku, itu tidak haram. Ya. Kenapa? Oh, enggak, nanti ada bahasnya sendiri nanti. Kemarin kalau nggak salah kita sempat singgung itu ya. Ya. Darah yang apa namanya? Cai berseni ini loh. Cai berseni gak bersih, enggak. Le berseni kurang bersih sih, ono getene titik-titik, ono warung sing kadang-kadang ngono ya di napa misale. Ya, digodok akhirnya jadi ireng-ireng dikit gitu ya, hitam-hitam sedikit. Itu kemarin kan kalau nggak salah sudah kita bahas itu sedikit itu. Ya, Aisyah meriwayatkan hal itu tidak apa-apa, meskipun nek jarine sing rodok bersihan gak kolu. Tapi secara hukum boleh gitu ya. Nah, ketika Ibnu Abbas membaca ayat ini, dia mengatakan innama hurrima ma yukalu minha, yang diharamkan itu mangani. Wa huwal lahmu, ya sing dipangan itu daging. Fa amal jildu wal kiddu wasinnu wal azmu wasya'ru wasufu fa huwa halalun. Adapun apa nih, Bang? Kulitnya, ya, tulangnya, giginya, ya, rambutnya, apalagi sufnya itu halal, gitu. Khusus binatang selain babi lo ya, dan selain apa itu hewan yang bertaring kata Rasulullah itu, ya, selain itu lo ya, binatang-binatang itu kalau dia jadi bangkai haram memakannya. Tapi menggunakan apa tadi? Kulitnya, kukunya, misalnya, tulangnya, ya, giginya boleh. Ya. Sampeyan kepingin pasang gigine unta rada gede. Gitu ya. Rawahu Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa kadzalika anfihatul maitah wala banuha tahirun li anna sahabah lamma fatahu biladal Iraq akalu min jinil majus wa huwa ya'malu bil anfihah ma'a anna zabaihahum tu'tabaru kal maitah. Wa qad sabata an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu annahu su'ila an syai'in minal jibni was samni wal fara'i faqala al halalu ma halallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Nah, termasuk napa nih? Minyaki, lemaki, ya, gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan termasuk susunya, nah, begitu. Pada masa itu ada yang bisa menggunakan minyaknya jadi samin. Saya nggak tahu seperti apa ya bentuknya persis. Ya. Itu masih boleh. Ya. Salman Al-Farisi pernah ditanya tentang hal tersebut. Salman jawabnya enak. Tapi ini sudah pendapat para sahabat ya, sudah pendapat para sahabat. Oleh karena itu nanti ada yang mengharamkan yo haram aja. Bangkai dijukuk minyak gak oleh. Kalau dalam penyelidikan MUI kan sekarang begitu ya. Dalam penyelidikan MUI kan begitu, tentang menetapkan haram dan halalnya satu zat makanan kan begitu. Ya. Misalnya yang umum itu
dibahas itu napa jenenge? Kulite sapi. Napa jenenge? Cecek. Cecek. Ya, kalau kita kan makan saja kan sudah ya, cecek itu ya. MUI sedang menyelidiki cecek iki teko ndi. Ternyata cecek banyak yang impor dari negara-negara yang belum diberi sertifikat untuk mengimpornya sebagai makanan yang halal. Cecek. Jadi neng Trosobo mriku niku pusate cecek. Iya, disebar nang pasar-pasar. MUI masih menyatakan ini syubhat minimal. Mau ngomong haram itu kan sik digoleki, ditelusuri. Cecek niku lho, sampeyan nek tumbas cecek, sampeyan kira cecek murah niku kok. Ya no. Cecek sanes kekil. Cecek sing gulungan gede-gede niku lho. Itu ditengarai sebenarnya impornya adalah untuk impornya kulit untuk digunakan seperti untuk sepatu, untuk yang lain-lain. Tapi niku mang diproses dadi cecek gitu. Sing seneng rujak. Sing seneng cecek. Itu MUI itu masih mempertanyakan itu sebagian asal usulnya. Ini diperoleh dari penyembelihan yang ada di Indonesia. Kalau penyembelihan yang ada di Indonesia, insya Allah sudah tersertifikasi semua rumah pemotongan hewan itu. Selesai, nggak ada masalah. Tapi banyak ternyata cecek-cecek nih wau impor. Orang Indonesia apa sih nggak impor? Sembarang pokoknya teko murah, uang payu kan gitu ya. Cecek yang beredar itu. Nah, begitu. Nah itu kalau MUI masih menyelidiki itu. Nah Salman Al Farisi ditakoni ngono, pendapatnya sudah agak longgar. Sing haram nang Al-Qur'an iku jelas, sing halal ya sing halal jelas, sing haram jelas. Nek wis gak dibahas, iku muga-muga dimaafkan. Begitu kalau Salman Al Farisi. Karena Salman Al Farisi itu kemudian hidupnya menyebarnya ke daerah asal yang masyarakatnya itu juga masyarakat awalnya Majusi gitu. Sampeyan enak nang kene, sampeyan nang Bali ya apa sampeyan? Wah, rodok soro. Meskipun kalau sekarang dengan model transportasi yang canggih, informasi yang juga cepat, gampang golek panganan itu, kan gitu ya. Pesen ae Gojek teko warung wong Islam, kan gitu ya. Tapi kalau masa dulu kan susah ini golek situk-situk. Sopo sing belek kan gitu ya. Wong campur, wong Majusi se ono, wong Islam ya ono nang kono kan gitu. Itu istri saya kalau waktu pernah ke Thailand, sokoro nang Thailand itu golek panganan halal itu larang, angel. Nek warung mriko ya, murah. Ya, tapi nggih ngoten mawon, campure daginge, campur minyak itu siji kan gitu ya. Gitu. Kalau kita di sini insya Allah sudah enak gitu. Sampai ke tempat lain, negeri lain, gak usah ado-ado, teko nang Bali, teko nang Papua, rada bingung pun. Enggak. Kula nate nang Medan pusate pecinan. Waduh. Pecinan, mburi iki bebek digantung-gantung iki wernane abang ya. Bebek nek gantung kan wutuh digantungi wutuh ndase ana ndukur ya awake nang ndisor ngoten gantungi wutuh lehernya ana bolonge tapi awake kok abang kabeh kan ngoten repot niki. Nggih bebek nggih pitik ngono. Begitu. Kalau di kampung-kampung seperti itu kan susah sampean. Nah Salman enak wis talah sing haram jelas, sing halal jelas. Nah nek sampean kok angel-angel ya gak ketemu jelase iki ya insyaallah dimaafkan ngono nek Salman gitu. Tapi ini tidak bisa dipakai ketika misalnya secara keilmuan, secara perangkat sudah mudah untuk mengidentifikasi. Kalau dulu kan menjadi susah. Sampai nang pasar Krian iki sing
Ya, mbauti sing gelek nang pasar Kriyan iku. Ya, dodol pitik padha-padha pitike situkne pitik tiren. Semerap sampe nek pitik tiren. Pitik tiren ya didol, pitik colongan didol, ngoten lho. Ya, itu jadi satu penyembelihannya. Nah, mati kemarin, ya meskipun sudah mati ya tetep ambek sing niku diselek ngeten iki gulune. Ngoten ya. Cuma ngene ku wau, kalau tiren ya kulitnya agak gelap karena darahnya tidak keluar. Begitu. Nek pas ero insya Allah yang halal jelas, yang haram jelas. Nek sampean gak ero ya wis iso dimaafno. Cuma gak ero nek ojo terus-terusan ngoten lho. Itu. Jadi ini disebutkan kasus seperti ini terjadi ketika para sahabat bisa menaklukkan kota Irak, bisa menaklukkan kota Persia. Kebiasaan masyarakat kono panganan sing ngono iku, ya napa sampean? Nah, Salman jawabnya ngono mang, wis ta sing haram jelas, sing halal jelas, sing haram jelas. Nek sampean ragu-ragu, muga-muga dimaafkan gitu. Itu Salman. Karena situasinya susah. Engko nek kecuali wis ada pemerintahan, kemudian sudah bisa dikontrol. Ya, makanya memegang pemerintahan itu penting. Kayak ngontrol ngoten mang. Nek gak ero, kayak sekarang itu nggak ada yang ngontrol tuh, jenis makanan macam-macam tambah susah kontrolnya. MUI pusing iku mang salah satunya. Termasuk penyembelihan ayam dan sebagainya itu kan Wonoayu niku enten penyembelihan gawe alat sing canggih, ya, melaku dhewe ngeten, sret. Tapi sing mentek tombole Cina. Sing mentek tombole Cina. Ngoten lho. Mangkane MUI Wonoayu ya Idofir iku kancane apa soalnya kancane bapak sak kamar. Pas wingi enten apa pemilihan MUI kecamatan yang baru itu nyopo kula mangkane. Sampean putrane Yai Saleh jare. Nggih. Wah, jarine napa? Yai Dhafir mari ngono ngekeki sambutan. Niki ngono anake macan jare ngoten. Niki Gus Imam iki anake macan jare ngono. Yai Dhafir. Yai Dhafir. Ini beliau cerita nang Wonoayu ya enten kasus ngoten niku. Kasus rumah penyembelihan gawe alat tinggal cetek, tinggal petek. Ngoten lho. Tapi sing bagian metek wong dudu wong Islam, wong Cina. Ngoten lho. Terus ya napa ngene iki? Ya wis. Ya apa carane iki ganti sing bagian metek iki. Ngono. Sing iso muni bismillah. Nek gak ngono kan haram iku. Gitu. Nah niku kan gak perlu belajar mbeleh. Ya, cukup dipetek tok ini. Ayam niku dibuat seperti setengah napa? Setengah pingsan gitu ya. Ya, digantung setengah pingsan, jalan sendiri gini. Langsung nek mesine potong, sret, mlaku terus ngene muter. Gitu. MUI itu kan pusing dengan yang seperti itu. Kenapa? Karena biasanya kalau belum mengajukan sertifikasi halal, iki ya apa statusnya bener ra wonge sing jalankan, yang jalankan itu. Yang begini-begini. Kalau menggunakan rumusnya pendapatnya Salman Al-Farisi ya mungkin kalau dulu boleh diterima, kalau sekarang ya kewajiban umat Islam untuk mengontrol begini-begini. Banyak yang begini-begini. Sampai nang pasar Kriyan niku sing seneng sing niku sing biasa mbeleno. Ana sing bagian beleh gadek muni. Pokoke beleh. Gitu. Gadek muni. Enten sing ben beleh bismillah. Ngono, sampean milih sing dia yo. Lah nek wis tutuk kene, sampean kan gak tahu ero. Nah, gawe pendapate Salman Al-Farisi niku wae. Wis ta, nek wis dibeleh ketoke barange ngono iku insyaallah halal gitu. Iku kan tugasnya pemerintah, duduk tugas sampean deloki situk-situk kan ngono. Kecuali sampean dhewe sing nang pasar. Sampean dhewe sing nang pasar milih. Tapi nek wis tumbas nang melijo, tumbas nang iki, insyaallah sudah dimaafkan begitu.
RPH, kalau RPH yang resmi insya Allah sudah. Tapi sing model ngoten niku wau banyak gitu loh. Wong itu campur, barang tiren ya dilebokno kono. Atau sebagiannya disembelih belum sampai mati langsung dicemplungno. Itu juga sama. MUI juga gitu. Lho kada sampai nek nang pasar krian bagian belian. Wah, enten. Wong ordere akeh. Ya apa carane cepet ordere akeh? Kan mesin bubutine itu, mesin mencabuti bulunya itu kan dimasukkan belum mati. Ya bangkai itu hukumnya menurut agama Islam, termasuk yang ditetapkan oleh MUI. Nah, itu perlu hati-hati. Cuma memang niku jadi tugas sampean untuk mengawasi situ-situ, itu tugasnya pemerintah, tugasnya yang punya. Nah, kita itu mendapatkan sertifikat, mendapatkan pernyataan dari pemerintah iki wis halal pun selesai. Menurut kapasitas kita, kedudukan kita tidak sampai seperti itu. Tapi nek kita itu memang kulino nang pasar kan berarti kudu milih, ya gitu. Kalau kita tidak ke pasar nang melijo, insya Allah yang seperti itu secara umum dimaafkan, gitu. Nah, sing repot kan kadang tuku nang melijo, kadang nang pasar. Nek kadang tuku nang melijo, kadang nang pasar, biasane gak patik srek tuku nang melijo. Meleno dhewe ae gak enak itu. Gitu. Kadang-kadang. Tapi secara hukum secara hukum insya Allah yang sudah beredar, sudah dinyatakan jaminan pemerintah itu halal, tidak apa-apa. Meskipun nanti ternyata ada yang tidak diproses seperti yang seharusnya, itu secara hukum halal. Dede wewenang sampean, dede wewenang kula, dede wewenang bukan wewenangnya kita untuk menyatakan ini haram dan halal, gitu ya. Nggak punya kita menerima halal sudah. Tanggung jawab pemerintah, makanya tanggung jawab pemerintah itu besar, gitu ya, memastikan hal yang semacam itu. Sertifikasi halal itu begitu. Ya termasuk dodolan bakso nih, pokoknya adik dodolan bakso kok murah, ya, pentoli gede murah, nih sampean kudu ragu-ragu, gitu loh, ya, rawame murah. Oh, pentoli sakme ini 10.000 misalnya. Nah, itu harus ragu-ragu kalau kita menggunakan pendekatan kehati-hatian. Secara umum yang tidak diketahui kehalalan keharamannya dianggap halal. Ya begitu, itu teorinya begitu memang. Kecuali kalau jelas haramnya kita sebut haram. Ya. Ini makanya dalam kaidah fikih itu ada namanya al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum asalnya sembarang kalir niku mubah. Itu kita ketahui begitu. Tapi kalau kita bisa melakukan penelusuran, pelacakan, goleki ero, mencari tahu, ya kita punya kewajiban mencari tahu, kan gitu ya. Mboten Ustaz kula niku mboten ngerti niki. Pokoke pitik niku prasa kula ya wis ngene iki, nek wis mati wis belean niku ngene iki. Mboten ro cirine, nek wis ro ngono mboten napa-napa. Selesai. Nah, ya, tapi nanti kalau sudah ada yang menjelaskan iki meskipun kaya belean ini sampean delok iki. Warnane rada peteng. Iki jenenge mati tiren, ngoten misale. Oh, teng pasar krian niku tiren nggih enten, pitik colongan nggih enten. Pitike murah-murah. Pitik colongan. Disejeno ngoten niku. Disejeno pun enten niku. Baik. Ini pembahasan kita tadi itu ya tentang pendapatnya Salman. Pendapatnya Salman itu tetap bisa digunakan secara umum kalau memang kita kesulitan mengetahui kehalalan sesuatu, gitu ya. Makanya Salman mengatakan al halalu ma halallahu fi kitabe, perkara halal niku wis dijelasno di dalam Al-Qur'an, wal haramu ma haramallahu fi kitabe, perkara haram niku pun dijelasno oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ma sakata anhu, sing Allah meneng, sing Allah gak muni, fa huwa mimma afa anhu, iku termasuk yang di
ma'fu, dimaafkan. Wa minal ma'lumi anna su'al kana an jabnil majus hina makana Salman naibu Umar bin Khattab al-Madain. Ini ketika Salman menjadi napa? Gubernur naibe Umar di kota Madain, ya. Kota Madain itu di Irak yang berbatasan dengan Iran gitu ya. Itu ketika ditaklukkan. Ya, masih banyak yang majusi. Akhirnya wong takon niki ya napa niki mangane. Nah, itu Salman itu akhirnya menyatakan demikian. Sudahlah kalau susah diketahui yes, insyaallah dimaafkan gitu ya. Itu tentang beberapa macam pengecualian bangkai. Jadi bangkai itu najis kecuali satu, bangkainya ikan, bangkainya belalang. Yang kedua, bangkainya binatang yang tidak mengalir darahnya, ya, seperti serangga. Yang ketiga, bangkainya apa? Yang ketiga adalah tulangnya bangkai, tanduknya bangkai, kulitnya bangkai, bulunya bangkai, gitu ya. Itu tidak najis. Insya Allah begitu. Kita nanti akan sambung di pertemuan berikutnya tentang darah. Setelah najis yang pertama adalah bangkai, najis yang kedua adalah darah. Kalau kita selesai membahas satu bab tadi itu, meskipun kelihatannya bangkai itu secara hukum najis dalam pembahasan fikih sunnah ini, tapi nek didelok situ-situ akhirnya akeh sing gak najis sajane. Kan ngoten nah. Sing najis kan daging kan ngoten nah. Sing kulite sing iku kan enggak. Nah, sampai nek nyekel kulite niku, nek nyekel batang niku misale kulite napa langsung jerone? Kulite. Kan gitu ya? Ya, tikus mati misale. Sing sampean cekel napa nih? Kulite napa langsung jerone? Kulite. Ya. Secara hukum akhirnya tidak najis. Tapi mosok sampean cuci tangane kan ngoten nah. Gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i najis gitu ya, dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu nanti kalau kita lihat beliau banyak berhati-hatinya. Banyak gitu ya. Jadi pendekatannya banyak hati-hati. Termasuk nanti makanan sing enak-enak kayak kepiting atau niku. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i sebagian mengharamkan gitu. Itu mazhab Syafi'i banyak hati-hatinya. Termasuk ketika wudu kok senggolan wong lanang wong wedok, mazhab Syafi'i termasuk yang menganggap batal gitu. Itu mazhab Syafi'i banyak menggunakan prinsip kehati-hatian gitu. Tapi nanti dalam mazhab Syafi'i meskipun pendapatnya seperti itu, nanti variannya macam-macamnya nggih ada. Menyentuh ya perempuan setelah berwudu batal misalnya, atau perempuan menyentuh laki-laki batal ketika berwudu. Nanti ada yang berpendapat sing batal niku sing jempok apa karu-karune. Nah, begitu nanti ada dalam mazhab yang sama, dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang selain mazhab Syafi'i wis gak batal. Kalau mazhab Abu Hanafi batal nek ate ana sahwate. Nah, gitu ya. Nek ana sahwate batal. Nah, ngukur sahwat kan pribadi kan ngono ya. Gitu. Kalau mazhab Syafi'i lah iku kan ngukure angel, wis pokoke kejempok batal. Cuma di dalam mazhab Syafi'i kejempok iku sing jempok sengaja apa karo-karone. Nanti ada yang berpendapat karo-karone. Ana sing berpendapat sing jempok, sing dijempok apa maneh sing digodha, gak ngono kan. Kan kadang-kadang nek lari-lari sekolah kan godha kancane kan gitu ya. Lari-lari sekolah niku kan godha kancane. Nah, maka ada yang berpendapat dalam mazhab Syafi'i yang aktif yang batal gitu ya. Nanti dalam mazhab Syafi'i juga gitu. Itu langsung apa kena kain gitu ya. Ono sing berpendapat ya semuanya pokoknya jempok, senggolan nang pasar ya batal pokoknya. Nang pasar golek iwak, senggol-senggolan batal wis. Ya. Enten sing berpendapat kalau kena kulit gitu ya. Itu dalam mazhab Syafi'i sendiri banyak nanti pendapatnya macam-macam. Baik, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang tentang najis yang kedua adalah darah.
gitu ya. Dalam hal ini mazhab Syafi'i nanti jelas itu darah itu najis gitu ya. Najis. Tapi bagaimana pendapat yang lain belum tentu gitu. Tadi sudah dimunculkan tuh yang haram memakannya gitu ya. Dengan dalil itu nanti beda pendapat para ulama tentang najisnya darah. Meskipun berpendapat najis nanti dalam mazhab Syafi'i nek kecipratan titik-titik si angel bersihane gak ketok gak opo-opo. Nah begitu nanti. Misalnya beleh ya najis darahnya harus cuci tangan. Lah nek kecipratan ono kene titik-titik ya opo? Nah, sebagian nanti dalam mazhab Syafi'i berpendapat gak opo-opo. Sebagian yang lain ya wis ganti kelambine. Nah begitu nanti. Nah, baik, insyaallah dibahas di pertemuan akan datang tentang najisnya darah. Hari ini hanya baru sampai najisnya bangkai. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.